Welcome back everybody, saudara-saudara semua di seluruh Indonesia. Kita harus mementingkan logika dalam mengambil keputusan. Setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus memakai logika akal sehat kita untuk mengambil keputusan bisnis. Ya, yang paling penting di sini adalah dalam hal membeli saham. Karena kalau kita tidak memakai logika kita, kita asal berdasarkan nafsu, berdasarkan euforia di masyarakat ya, berdasarkan narasi-narasi yang dibangun oleh emiten-emiten perusahaan-perusahaan yang ingin menjual sahamnya, ingin IPO, go public, maka kita menyerahkan harta kita untuk habis lenyap sia-sia. Kita seperti dermawan sejati yang memberikan uang untuk lenyap sia-sia ludes di pasar modal Indonesia. Dan ini juga harus perlu dicermati oleh pemangku kepentingan, pejabat-pejabat ya, petinggi, pembuat kebijakan di negeri ini supaya melindungi investor publik, melindungi masyarakat kecil ya, masyarakat menengah ke bawah sebagai yang menggantungkan harapannya di pasar modal. Uang dari tabungan mereka, uang sebagian dari apa yang mereka sisihkan untuk berinvestasi, mereka menabung saham, berharap mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, bisa merubah kehidupan yang lebih baik nasib mereka. Saya sudah melihat dari sejak pertama kali saya, sejak lulus kuliah sampai dengan saat ini, di tahun 1997 sampai dengan detik ini, dari dulu yang masih sepi sekali pemodal investor dalam negeri ya, investor Indonesia yang makin sedikit ya. Akhir-akhir ini semakin banyak sekali investor lokal dibanding investor asing. Semakin bertumbuh, apalagi di saat pandemik, banyak sekali investor bukan hanya di kalangan kaum kelas menengah ke atas, pekerja, tetapi kaum milenial ya. Anak-anak muda sudah banyak sekali berinvestasi di atau mereka trading di pasar modal. Dan mereka sama sekali belum punya pengalaman tentang bagaimana luar biasanya pasar modal, bagaimana goreng-gorengan saham, bagaimana bandar. Banyak sekali market maker yang ada yang baik, ada yang tidak baik di pasar modal. Dan mereka tidak mengerti ya tentang siklus ekonomi, asal mereka membeli saham ya, dipromosi untuk membeli saham, dibuat narasi bahwa dibangunlah logika bahwa walaupun perusahaan ini masih rugi terus, tetapi nanti bisa untung ya. Ya padahal mereka kuliah di Fakultas Ekonomi misalnya diajarkan bahwa ada proyeksi bisnis ya. Ya, jadi ada sebelum melakukan bisnis itu ada punya proyeksinya ya. Kalau bisnis sekarang ini aja tidak menguntungkan, berarti masa depan lebih tidak jelas. Masa depan itu pasti tidak jelas. Nah, bagaimana keputusannya? Ya sekarang kalau keputusannya positif sekarang, maka ke depannya bisa dipastikan positif. Tetapi belum tentu itu pasti positif. Apalagi keadaan sekarang sudah negatif, maka bisa dipastikan masa depan pasti negatif. Itu logika. Nah, disinilah yang saya mau berbagi kepada Anda semuanya, masyarakat Indonesia, supaya Anda itu lebih bijaksana. Jangan Anda terpengaruh dengan narasi-narasi yang dibangun ya, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari Anda membeli saham itu. Hati-hati dalam membeli saham pada saat perusahaan itu go public. Anda harus melihat betul-betul laporan keuangan. Ujung-ujungnya adalah di laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya masih merah, rugi terus, ya Anda hindarilah perusahaan itu. Jangan Anda berinvestasi di perusahaan itu. Jangan Anda berjudi di perusahaan itu. Ingat, Anda investasi itu bukan seperti Anda berjudi. Ya, kalau Anda mau berjudi, Anda ke kasino. Ya, Anda ke kasino dan Anda, ya itulah,
itulah yang namanya judi. Kalau Anda membeli saham, Anda membeli perusahaan, Anda membeli prospek perusahaan. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa perusahaan itu pasti punya prospek yang cerah, sedangkan sekarang aja masih rugi-rugi terus? Ini logika yang saya mau kasih tahu ke Anda supaya jangan Anda mengulangi lagi kejadian-kejadian yang yang sudah Anda sudah dialami oleh masa lalu, ya. Generasi-generasi sebelumnya seperti saya sudah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi saya bagikan kepada Anda sebagai bahan pelajaran yang berharga untuk Anda. Anda harus cermati ini, ya. Anda simpan di dalam lubuk hati dan akal Anda yang masuk ke logika Anda supaya ingat, itu uang Anda itu Anda cari dengan susah payah. Itu bukan lembaran kertas tisu yang atau lembaran kertas tisu toilet yang tidak berguna Anda buang di tempat sampah. Itu uang, itu harta Anda. Anda harus hati-hati dalam mengelolanya. Anda harus mengambil keputusan yang tepat. Ya. Kalau sesuatu itu masih rugi, itu sampah. Supaya Anda tahu, ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di bursa yang tercatat listing di Bursa Efek Indonesia. Itu perusahaan-perusahaan yang sudah membukukan keuntungan yang dari tahun ke tahun, membukukan keuntungan laba bersih, membagikan dividen. Banyak, bukan tidak ada. Kenapa Anda harus berinvestasi di perusahaan yang rugi? Anda itu pakai logika IQ Anda jongkok atau bagaimana? Gitu loh. Kalau misalnya di Bursa Efek Indonesia tidak ada lagi perusahaan yang membukukan laba, semuanya pada rugi, lah itulah pilihan Anda, cari perusahaan yang rugi tapi ruginya minimal. Tetapi banyak sekali perusahaan yang untung, yang laba membagikan dividen, perusahaan plat merah maupun perusahaan-perusahaan swasta yang banyak sekali laba. Kenapa Anda harus investasi di perusahaan yang rugi? Anda nggak sayang duit Anda. Anda pikir duit Anda itu seperti tisu toilet. Begitu beraninya Anda. Begitu ngambil resikonya Anda. Anda sebagai kalau Anda berinvestasi di perusahaan yang rugi itu, lebih baik saya sarankan Anda. Mendingan Anda ke meja kasino. Karena satu hari Anda bisa melihat Anda bisa untung atau tidak. Jangan Anda berinvestasi di perusahaan itu, Anda berharap untung. Anda sudah berharap, Anda stres tiap hari, Anda mikir terus, berdoa terus, berharap terus. Ujung-ujungnya rugi juga sampai 2-3 tahun. Habis ludes. Mendingan Anda tahu hari ini Anda untung atau rugi. Itu lebih bijak. Dari sudah tunggu lama-lama rugi juga. Padahal sebenarnya Anda sudah tahu. Yang rugi pasti rugi ke depannya. Gimana sih logika Anda? Logika sudah kebalik sekarang ini. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu ke Anda. Perusahaan marketplace unicorn pertama di Indonesia. Namanya Bukalapak. Bukalapak.com. Bukalapak ini pertama kali unicorn pertama dan pertama kali marketplace yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang go public, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya. Sebelum listing itu, sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bukalapak ini 3 tahun rugi beruntun selama 3 tahun. Mulai dari tahun 2018 misalnya, laporan keuangannya, Bukalapak ini mencatat kerugian sebesar 2,3 triliun. 3,2 triliun rupiah. Pada tahun 2019 mencatat rugi sebesar 2,82 triliun. Pada tahun 2020 rugi juga agak berkurang tetapi masih merugi sebesar 1,34 triliun rupiah. Nah, pada tahun 2021 Bukalapak itu mencatat rugi sebesar 1,67 triliun, naik lagi. Ya, jadi pada tahun 2001, 2002 1,34 triliun, 2001 naik lagi 1,67 triliun. Jadi rugi ini sudah meningkat 24,6% dibandingkan tahun 2020. Nah, yang sebesar 1,34 triliun itu. Nah, inilah yang jadi laporan patokan untuk bisa IPO go public. Padahal setahu saya aturan dari OJK, perusahaan harus
mencatat laba 2 tahun beruntun. Walaupun belum mencapai laba, perusahaan itu bisa go public, bisa IPO, tetapi dia di pasar pengembangan, ya, bukan di papan utama. Tapi ini tercatat di papan utama. Jadi para yang membuat kebijakan-kebijakan, ya, diharapkan untuk harus tegas dan harus konsisten dengan aturan-aturan yang memang harus dibuat. Jangan industri-industri di luar, startup-startup atau di luar IT teknologi ini, itu harus mengikuti aturan yang benar. Ya, seperti industri yang lain, sedangkan yang ini boleh diizinkan rugi go public. Ini sesuatu yang tidak fair dan tidak murni, ya, yang terjadi di pasar modal Indonesia. Dan ini sangat merugikan masyarakat banyak. Ya, mohon tolong diperhatikan ini, ya. Kasihan masyarakat kita yang sudah antusias di pasar modal ini, sudah positif tentang pasar modal. Jangan sampai gara-gara kebijakan yang tidak tegas ini akhirnya investor merugi dan akhirnya investor lokal jadi berkurang animonya di pasar modal Indonesia. Akhirnya negara pun juga mengalami kerugian di sini. Nah, ini untuk kepentingan semuanya. Ya, jadi saya memberitahukan ini kepada semua orang, ini adalah edukasi. Ya, karena saya tidak bisa melihat bahwa sesuatu yang tidak benar terjadi di pasar modal Indonesia. Saya juga tidak bisa melihat bahwa ada kejadian yang di luar logika. Ya. Masyarakat harus diberi edukasi yang benar supaya mereka harus memilih yang tepat, supaya mereka jangan sampai rugi karena mereka tidak pakai tisu toilet, tapi pakai uang yang didapat dari hasil kerja keras mereka. Ingat, itu penting sekali. Hati-hati juga Anda, kalau Anda belum mendapatkan laba, jangan Anda go public. Bagi Anda yang punya perusahaan, ya, jangan memaksa diri berkembang begitu cepat. Instan, tidak ada di dunia sesuatu yang instan. Jangan memaksakan diri itu. Anda harus berjuang dulu menjadi sesuatu, jadi yang market leader. Karena industri-industri di luar sana itu berjuang cukup lama karena mereka itu punya syarat yang terikat, ya. Tidak bisa segampang itu mereka IPO, tetapi startup teknologi kok begitu mudah disuntik dana, dibikin aset valuasi yang gede, yang tidak masuk akal, yang fantastis, yang di luar akal sehat logika, digelembungkan asetnya, terus di go public. Ini hal yang sangat menyesatkan banyak orang. Saya terus terang tidak terima dengan cara seperti ini, karena masyarakat akan dirugikan. Dan masyarakat banyak awam tidak mengerti, dibangun narasi, rugi sekarang tapi untung di depan. Logikanya di mana? Di saat kondisi tahun lalu, saya kasih logika, ya. Tahun lalu, di masa sebelum pandemik, mereka itu masih rugi terus. Pada saat pandemik, ya, pada awal tahun 2020, seharusnya pada saat itu semua orang pada di rumah, tidak keluar, lockdown, maka disitulah bisnis online, marketplace online itu akan bertumbuh. Karena orang akan transaksi online, mereka tidak offline lagi karena mall tutup, toko-toko tutup, minimarket juga tutup jamnya. Maka ini kesempatan untuk online bertumbuh. Tetapi masih rugi juga pada tahun 2020. Mereka tidak bisa bersaing juga di tahun 2020. Bisnis ini tidak jalan juga di kondisi yang seharusnya mereka mendapatkan profit banyak, tetapi masih rugi. Ini logika yang saya bicarakan. Bukalapak masih rugi. Tahun 2021 ruginya bertambah lagi. Pada saat itu masih ada lockdown lagi, masih ada pandemik. Seharusnya mereka membukukan laba karena orang banyak transaksi dari rumah memakai jasa online, tetapi masih rugi. Apalagi tahun 2022 yang sebentar lagi kita sudah menghadapi inflasi. Gelombang inflasi yang sudah tinggi dari Amerika, dari seluruh dunia, dan masuk ke Indonesia dengan harga minyak sudah melambung tinggi, membengkaknya APBN, suku bunga US yang sudah naik semakin tinggi, mau tidak mau, daripada capital outflow lari ke Amerika, maka Bank Sentral Indonesia pasti menaikkan suku bunga. Jika Bank Sentral Indonesia menaikkan suku bunga, jika harga minyak itu tidak turun-turun, maka Pertalite akan dinaikkan karena subsidi BBM membengkak, takut jebol, anggaran belanja negara
akan jebol, maka inflasi itu pasti dinaikin Pertalite, maka inflasi akan terjadi di Indonesia. Inflasi akan tinggi. Jika inflasi akan tinggi, marketplace online, Bukalapak, yang lain-lain saingannya akan sepi orang belanja. Kalau inflasi, ya, maka orang itu akan berhemat. Nah, kenapa saya buat konten ini? Karena hari ini ada hasil dari RUPS-nya Bukalapak, ya. Direkturnya mengatakan bahwa kondisi tahun ini, tahun inflasi, justru menguntungkan buat Bukalapak. Nah, omsetnya bertambah, akan bisa mendapatkan keuntungan, bisnisnya bertumbuh. Nah, disinilah saya memberi jawabannya bahwa kita harus memakai logika yang benar, logika ekonomi yang masuk akal. Ya. Di saat kondisi bukan inflasi, yang orang itu berbelanja banyak aja, mereka masih rugi, tidak bisa bertahan. Laporan keuangannya merah, apalagi kondisi yang orang harus berhemat karena inflasi tinggi. Direkturnya memberi komentar begini bahwa opininya dia mengatakan bahwa pada saat kondisi inflasi ini berarti orang itu mendown trading. Jadi orang itu berbelanja itu sudah menguranginya. Yang tadinya berbelanja sampo 1 botol, ya sekarang dengan kondisi inflasi tinggi orang lebih berhemat, irit. Orang itu berbelanja per sases. Berarti menguntungkan di bisnis Bukalapak. Karena Bukalapak itu marketplace yang menyediakan eceran kecil untuk para UKM-UKM. Ya. Bukan, jadi bisa menjual sases-sases sampo. Maka katalis positif akan didapatkan oleh Bukalapak. Banyak sekali yang berbelanja. Nah, saya mau kasih tahu lagi bahwa di saat kondisi sekarang ini, jadi opini dia saya bantah bahwa opini dia salah besar. Itu opini narasi yang tidak menguntungkan investor, yang tidak masuk logika. Logikanya begini. Di saat kondisi orang berhemat, orang akan mengurangi belanja online. Anda belanja online itu, emangnya barang itu kita beli langsung barang itu dilempar ke sini, tidak pakai ongkos transport. Orang akan mengurangi ongkos transport. Oke, barang Anda itu lebih murah dari minimarket, dari toko-toko di pinggir dekat dengan tempat tinggal mereka, atau lebih murah dari supermarket. Orang lebih mendingan belanja langsung di Indomaret. Indomaret atau Alfamart itu sangat dekat dengan jangkauan rumah mereka. Tidak perlu bayar ongkos transport. Nah, jika Anda mau lebih murah dari Indomaret, Alfamart, Anda memberi diskon, cashback. Harga Anda lebih murah. Disitulah Anda bakar-bakar duit juga. Jadi, Anda tetap bakar-bakar duit. Ujung-ujungnya 1 tahun laporannya Anda tetap rugi. Bisnis ini adalah bisnis yang tidak sehat. Marketplace, bisnis startup, aplikasi ini adalah bisnis yang sangat tidak sehat dan tidak cocok di Indonesia. Jangan selalu punya narasi bahwa Amazon.com bisa sukses di Amerika, yang lain-lain itu, eBay atau apa segala macam yang bisnis kayak begitu. Sesuatu yang terjadi di Amerika, budaya, culture, budaya, habit orang berbelanja di sana, itu beda. Bisnis yang sukses di sana belum tentu sukses di Indonesia. Di Indonesia, Anda tidak memberikan cashback, Anda tidak bakar-bakar duit, Anda tidak memberikan diskon, saya tidak berbelanja. Saya dan semua orang di Indonesia tidak akan berbelanja di marketplace Anda. Supaya Anda tahu itu. Ini beda dengan di Amerika. Amazon mencapai harga sahamnya tertinggi itu pada tahun 2021 pada saat lockdown terjadi, pandemik itu. Harga saham melejit tinggi. Tetapi pada saat inflasi tinggi tahun 2022, suku bunga naik, harga Amazon sudah jatuh terjun bebas. Yang tadinya 2021 jadi 3.772, sekarang sudah di level 111, 112 harga sahamnya per lembarnya. Sudah berbalik lagi di saat inflasi. Di saat inflasi orang itu mengurangi belanja. Bagaimana seorang direktur Bukalapak mengatakan bahwa di saat inflasinya omsetnya naik, perusahaan mendapatkan keuntungan? Ini logika ekonomi yang sudah terbalik-balik. Apakah pantas seorang direktur? Nah, ya saya nggak tahu lah. Tapi Anda harus, kalau begitu Anda kembali lagi sekolah. Anda harus kembali lagi
sekolah Anda mungkin nggak lulus teori ekonomi di semester 1. Ya, mungkin Anda tidak ambil itu mata kuliah itu. Anda harus belajar lagi logikanya. Ini hukum ekonomi, hukum alam. Pasti di saat sekarang ini, maka belanjanya jadi kurang. Maka bisnis marketplace itu pasti akan mengalami tambah rugi lagi. Di saat kondisi yang bagus, suku bunga rendah, tidak ada inflasi. Di saat pandemik, lockdown, seharusnya orang berbelanja online tinggi, malah masih rugi kok. Apalagi sekarang. Orang bisa keluar, mendingan gue belanja di Indomaret, Alfamart. Nggak perlu bayar lebih tinggi, bayar ongkos-ongkos transport segala. Kalau Anda lebih murah dari Indomaret dan lain-lain, walaupun sudah bayar ongkos transport pun masih murah, Anda memberi cashback, Anda bakar-bakar duit, Anda memberi diskon, maka Anda siap rugi lagi. Tidak ada untungnya. Jadi ini bisnis apa sebenarnya? Bisnis logikanya nggak masuk, bisnis nggak sehat, bisnis Bukalapak ini. Bisnis marketplace ini nggak sehat sama sekali bisnis kayak begini. Ujung-ujungnya setiap tahun rugi terus. Anda katanya mau pakai dana IPO 1,7 triliun ini. Untuk apa? Untuk bakar-bakar duit. Kalau Anda tidak promosi, jadi misalnya, contoh saya sebagai pelanggan, marketplace ini ada banyak. Ada Tokopedia, ada Lazada, ada macam-macam. Bukan hanya Bukalapak sendiri. Ya. Ini saya kasih logika, edukasi kepada semua orang. Saya punya banyak pilihan. Saya sendiri dan lain-lain seluruh orang Indonesia punya banyak pilihan. Kita melihat siapa yang memberi diskon. Siapa yang memberi cashback besar-besaran, harganya lebih murah, kita belanja di situ. Kalau Anda tidak memberi, saya tidak belanja. Nah, saya belanja di sini. Besoknya, dia sudah tidak memberi diskon lagi, harganya sudah normal semua, saya pindah lagi di sini. Ya begitu aja tiap hari begitu tuh. Kita hanya berbelanja di orang yang di marketplace yang bakar duit. Jadi selamanya Anda tidak bisa bebas, tidak bisa lepas dari kebiasaan bakar-bakar duit terus. Jadi setiap tahun Anda rugi terus. Akhirnya apa? Anda tidak bisa membayar, jangankan bayar dividen, Anda tidak membukukan keuntungan tiap tahun. Harga saham Anda itu tiap tahun melorot terus. Dan saya kasih tahu, harga saham Bukalapak, ya pada saat IPO itu, 16 Maret 2020 itu, 850. Sempat 2 hari setelah listing, itu harganya nyentuh 1060, tertinggi. Setelah itu harganya hari ini sudah jatuh hampir 70%. Sudah di harga 266 saya melihat. Dan Bukalapak adalah unicorn pertama di Indonesia dan marketplace pertama yang go public, yang listing di Bursa Efek Indonesia, yang harganya menyentuh gocap, menyentuh 50 lebih dulu dibanding unicorn yang lain atau marketplace yang lain yang sudah go public. Jadi Bukalapak akan menyentuh Rp50, harga wajar, harga yang karena memang sudah paling rendah di Bursa Efek Indonesia 50, ya dia akan menyentuh ke situ 50 gocap lebih dulu. Tunggu dalam 1-2 bulan lagi, tidak akan lama sudah menyentuh Rp50. Maka Anda yang memegang saham Bukalapak, seharusnya Anda lebih bijak, cepat-cepat Anda harus keluar. Anda harus pindahkan ke saham yang lain. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membukukan laba, yang punya potensi keuntungan besar. Masih banyak pilihan untuk Anda. Jangan Anda serahkan diri Anda, jangan Anda terlalu dermawan ke perusahaan yang tidak sehat seperti ini. Ya, jangan Anda merugikan uang Anda. Uang itu uang, bukan tisu toilet. Ingat itu ya. Segera selamatkan harta Anda, aset Anda di tempat yang lebih baik. Supaya Anda itu jangan rugi, Anda jangan susah gara-gara Anda berharap terus di perusahaan ini. Anda bermimpi si cebol rindukan bulan. Tidak pernah perusahaan ini bisa untung setiap tahun. Ini logika yang saya bagi. Karena perusahaan ini selalu hidupnya dari bakar-bakar duit. Karena persaingan semakin tinggi. Semakin tahun bukan sedikit persaingan. Maka persaingan semakin tahun semakin tinggi. Tahun depan akan ada marketplace baru lagi yang buka. Berarti ada saingan baru lagi bagi Bukalapak.
Ingat, saingan paling tinggi tetap di bisnis teknologi. Karena gampang sekali membuatnya. Nanti ada saingan baru lagi di Bukalapak, maka akan terjadi perang harga, diskon, bakar-bakar duit, terus kerjanya bakar-bakar duit. Setiap tahun laporan keuangannya rugi, terus tidak pernah untung. Kalau Bukalapak tidak bakar duit, maka tidak ada yang belanja, sama saja. Jadi ujung-ujungnya bakar duit, gali lubang tutup lubang, ambil uang investor untuk bakar duit, ambil uang investor untuk bakar duit, ambil uang investor untuk bakar duit, ambil uang. Ya capek deh, capek bisnis begitu. Tinggalkan, cari bisnis yang bagus untuk Anda selamat. Oke, sekianlah yang bisa saya bagikan kepada Anda, informasi yang berharga sesuai logika. Masih banyak waktu. Tetapi saya pikir dengan ini Anda sudah terbuka logika Anda bahwa ini hal yang tidak masuk akal. Carilah perusahaan, banyak sekali di Bursa Efek Indonesia, banyak perusahaan yang untung, yang bagus-bagus, ya. Bukan hanya satu perusahaan ini. Ingat itu, ya. Selamatkanlah aset Anda. Dan satu lagi, di saat kondisi yang tidak menentu ini, sebaiknya Anda, jika Anda ingin profit yang besar dan yang senang dengan sedikit berisiko tetapi keuntungan besar, ya saya saranin Anda trading di futures trading. Ya, Anda bisa trading indeks saham, karena pada saat market crash nanti itu kita market sentimen satu arah, Anda bisa hold position, ya. Anda bisa nikmati keuntungan yang besar, ya. Jika Anda ingin tahu lebih jelas, Anda email saya akan jelasin lebih detailnya. Dan jika Anda sudah trading futures di indeks saham, Anda ingin dapatkan sinyal-sinyal yang terbaik, ya, saya bisa bantu Anda, tetapi syaratnya adalah Anda join dengan link broker yang saya sudah sediakan di bawah ini. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa sebarkan video ini sampai ke seluruh Indonesia supaya mereka bisa terbuka logika mereka dan mereka bisa selamat, ya, karena ini yang mereka pertaruhkan di pasar modal Indonesia adalah uang asli, bukan tisu toilet. Ingat itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.